Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dari UPT dan dari Direktorat di lingkup Ditjen Kesmas. Saya Ari dari tim kerja perencanaan program dan Monef di Setdijen Kesmas. Mohon izin siang ini sekali lagi kami mengundang teman-teman dari Kesmas untuk bisa berdiskusi bersama. Sebenarnya bukan berdiskusi ya, ini kami mau memberikan informasi begitu. Jadi mohon maaf juga kami menginformasikan secara dadakan untuk undangan siang hari ini. Ini adalah terkait dengan perjanjian kinerja, baik itu eselon 2 maupun di Satker di lingkup Ditjen Kesmas. Yang saya ikuti juga tadi pagi, terima kasih banyak dari tim Tata Kelola Kesmas, dari tim Lab Kesmas di Tata Kelola Kesmas, ini sudah kembali menginisiasi gitu ya untuk hal-hal terkait indikator di perjanjian kinerja yang masih mengganjal sebelumnya. Dan alhamdulillah ya kita sudah ada kesepakatan bersama tadi pagi mengenai dua indikator ya yang utamanya yang tadi pagi-pagi kita bahas ya, indikator nomor 4 dan nomor 6. Mudah-mudahan itu juga memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ini sambil menunggu, saya nanti mohon diinfo Mas Rizky ya kalau sudah ada dari Gikia. Takel, kelihatannya sudah ya, ada Om Tito, ada Mbak Rizka, dari Promkes sudah ada juga ya. Promkes belum ya? Belum Mbak, nanti diingatkan lagi Mbak. Tadi Gikia Ya, udah, Pakorna sudah. UPL juga udah ya? UPL Jiwa pertama Mbak Dara, tadi masuk. Jiwa dan Promkes Mbak. Jiwa dan Promkes. Baik, kayaknya nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk perjanjian kinerja, kita sama-sama menunggu sebenarnya ya. Dari yang sebelumnya itu kita sudah mendapatkan jadwal di tanggal 15 bulan Januari waktu yang lalu kan. Kemudian ada informasi bahwa tanggalnya mundur ke tanggal 24, dari tanggal 24 mundur lagi 1 minggu ke tanggal 30 gitu, dengan catatan tanggal-tanggal itu adalah tanggal perjanjian kinerja ditandatangani antara menteri dengan eselon 1, dan untuk eselon 2 maupun dengan Satker itu 1 hari setelahnya. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu izin kami mendapatkan informasi lagi dari Biro Perencanaan Sekjen Kemenkes bahwa diundur lagi gitu penandatanganan perjanjian kinerja antara menteri dengan eselon 1. Sampai di tanggal kapan itu belum ada waktu yang diberikan lagi kepada kami gitu ya. Sementara Bapak Ibu untuk kebutuhan sakit dan dokumentasi ya yang lain-lain baik di UPT maupun di eselon 2 unit kerja di Kesmas, ini semuanya harus selesai di bulan Januari 2024 gitu ya, minimal untuk perjanjian kinerja ini. Maka kemudian ada kebijakan bahwa penandatanganan kinerja ini tetap harus dilakukan dalam bulan Januari. Artinya hari ini adalah hari terakhir bulan Januari. Nah, mengenai apa namanya kegiatannya nantinya akhirnya kita mendapatkan arahan bahwa apa ya kalau kita boleh sebut kegiatan seremonialnya adalah penyerahan perjanjian kinerja. Tetapi untuk penandatanganan perjanjian kinerja nanti akan dilakukan oleh masing-masing di lokasi masing-masing dengan isi yang sudah kita sepakati bersama, kemudian nanti dikirimkan ke pusat gitu. Baru nanti pada kegiatan setelah ada penyerahan perjanjian kinerja dari eselon 1 kepada menteri, baru kita lanjutkan dengan penyerahan perjanjian kinerja dari unit utama maupun Satker ke Dirjen Kesmas. Jadi ini informasi yang harus kami sampaikan saat ini Bapak Ibu untuk perjanjian
kinerja sekali lagi adalah apa yang sudah kita sepakati bersama sampai dengan hari ini. Tapi izin sekali lagi, perjanjian perjanjian kinerja ini kelihatannya ya akan di-review kembali sama Dirjen gitu. Tapi kami sudah berkomunikasi terus, mudah-mudahan kalaupun ada perubahan itu tidak mayor dan nanti bisa kita susulkan gitu. Nah, mungkin untuk ini saya bisa dibantu Mas Rizky untuk file PPT yang terakhir supaya kita bisa melihat bersama. Ini mudah-mudahan dari seluruh balai dan loka sudah berkumpul ya, sudah masuk semua. Teman mohon izin Mbak Ari, mungkin untuk yang UPT nanti saya lagi rubah lagi semuanya di link. Jadi mungkin yang di PPT masih yang, tapi nanti untuk yang UPT yang baru hasil tadi pagi itu nanti saya paparkan, saya share tersendiri Bu ya. Oh iya, baik. Jadi sekarang kita bisa share yang Kres 1. Iya sebentar. Kres 1 nggak apa-apa. Masih belum. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sekalian untuk informasi mengenai mekanisme perjanjian penandatanganan perjanjian kinerja, ada yang mau ditanyakan kah? Ini kayaknya saya ada masalah trouble di komputer ya, filenya jadi nutup terus. Mungkin saya share ke Mbak Kulsum kali ya. Bentar. Ya, ini saya sudah bisa buka di sini. Sudah bisa, mohon maaf Mbak. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini perjanjian kinerja yang terkait dengan lingkup program Kesmas ya. Ini untuk diketahui bersama juga, kami mempersiapkan memang dari mulai perjanjian kinerja untuk Dirjen Kesmas. Nah, untuk Dirjen Kesmas, indikator sasaran strategis ini ada 5, sama seperti yang tahun lalu. Ini perlu kita ketahui bersama karena nantinya setiap eselon 2 akan ada cascading sampai ke IKP dan IKK-nya. Begitu juga dengan dukungan manajemennya. Sementara nanti di Satker atau di UPT seperti pembahasan yang lalu ya, yang akan muncul adalah nanti mulai dari IKK, Takalmas gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk perjanjian kinerja Dirjen Kesmas, sasaran strategisnya adalah yang di level menteri gitu ya. Ada 5 yang masuk ke dalam program Kesmas. Kemudian untuk program kesehatan masyarakat, jadi di Kesmas ini akan ada 2 program Kesmas dan program pencegahan pengendalian penyakit. Untuk program Kesmas ini terdiri dari 8 IKP, sementara yang pencegahan pengendalian penyakit akan terdiri dari 1 IKP. IKP-nya adalah persentase kabupaten kota yang memiliki lab Kesmas dengan kemampuan surveillance. Jadi tidak 2 ya, ini yang akan tersangkut di program pencegahan pengendalian penyakit, ini nantinya tata kelola Kesmas, jadi nantinya adalah 1 saja IKP. Kemudian untuk yang berikutnya adalah program dukungan manajemen di tingkat Dirjen Kesmas, ini akan ada 4 indikator untuk dukungan manajemen.
Nah, nilai-nilai yang ada di sini ini akan ditunjang oleh eselon 2 maupun satker, sehingga untuk yang terkait dengan dukungan manajemen ini yang 4 indikator ini minimal adalah memiliki target yang sama. Nah, isinya adalah nilai RD, kemudian nilai kinerja anggaran. Ini di Pullman bisa mati lampu nih, Pak. Ya, ini ada 4 gitu ya. Yang ketiga adalah persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti itu dengan 95%, dan yang keempat adalah persentase realisasi anggaran Ditjen Kesmas ini 96%. Nah, selanjutnya untuk ini untuk program gizi dan KIA. Nah, teman-teman dari gizi KIA ini kemarin kita sudah share ya, Mas Rizky. Mudah-mudahan sudah tidak ada masukan lagi. Jadi untuk diketahui ini akan tertulis cascading dari ISS, kemudian IKP-nya, dan yang akan difokuskan pada program gizi KIA adalah yang IKK 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi tetap seperti yang tahun lalu ada ANC 6 kali, kemudian bayi mendapat pelayanan kesehatan, Puskesmas melakukan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun, kemudian persentase remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini akan kami serahkan baik ke unit utama maupun satker-satker untuk bisa ditandatangani, dan akan tertulis di sini adalah Januari 2024. Ini juga yang akan dilakukan oleh ditjen yang lain gitu ya. Kami sudah berkoordinasi juga tadi juga dengan tim perencanaan program di direktorat lainnya. Kemudian program usia produktif dan lansia, ya ini sudah kami susunkan ya. Untuk UPL ini nantinya IKK-nya akan ada 3 indikator kinerja kegiatan. Kemudian untuk yang di IKP-nya ada persentase kabupaten kota dengan intervensi kesehatan keluarga, karena di dalamnya itu juga terkait ya, di dalamnya ada 7 komposit yang salah satunya itu terkait dengan kesehatan usia produktif dan lansia. Kemudian yang nomor 2, persentase kabupaten kota menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat, karena di dalamnya juga ada mengenai aktivitas fisik begitu. Nah, kemudian nanti di dukungan manajemen ini untuk eselon 2 semuanya sama ya, yang dimasukkan adalah persentase realisasi anggaran ditargetkan 96 targetnya. Kemudian untuk kesehatan jiwa itu akan masuk sasaran strategisnya adalah hanya 1 ya, terkait dengan SPM. Kemudian IKP-nya ini adalah terkait dengan pelaksanaan intervensi kesehatan keluarga. Ya, ini sesuai dengan cascading yang memang langsung ditunjang. Untuk jiwa, ini ke IKK-nya ini ada 2 untuk pembinaan kesehatan jiwa, tapi dia punya juga kegiatan penanggulangan penyalahgunaan nafza. Ini akan menjawab mengapa kemudian ada nilai anggaran terkait dengan nafza. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, ini karena menunjang 5 indikator sasaran strategis, ini akan tertulis di SS-nya 5 ini ya. Sementara IKP-nya adalah terkait dengan Germas, dan IKK-nya ada 2, yaitu persentase kabupaten kota dengan 80% posyandu aktif, dan terkait dengan kabupaten kota melaksanakan kampanye Germas. Ini untuk selanjutnya adalah terkait dengan program tata kelola Kesmas. Program tata kelola Kesmas ini nanti akan diturunkan ke UPT ya. Jadi indikator sasaran strategisnya adalah ke arah SPM, kemudian IKP-nya ini terkait dengan
tata kelola Kesmas dan Germas, karena di dalam Germas ini ada tentang kesehatan tradisional. Nah, kemudian untuk kegiatan pembinaan tata kelola Kesmas ini ada 4 indikator. Pengendalian program pencegahan dan pengendalian penyakit ini masuk 1 indikator kinerja program terkait dengan kemampuan lab Kesmas dengan kemampuan surveillance. IKK-nya untuk program takal Kesmas ini sesuai dengan dokumen trilateral meeting, ya, ada 3 indikator yang akan dimunculkan. Kemudian di ujung adalah program dukungan manajemen, ya, ini yang sama ya, seluruh eselon 2. Nah, ini adalah dukungan manajemen ya. Nah, kemudian masuk kepada perjanjian kinerja untuk UPT Lab Kesmas. Nah, untuk UPT Lab Kesmas nanti akan tercantum bahwa ini memang harus tetap dicantumkan gitu, karena ini adalah cantolan untuk SKD-nya. Sasaran strategisnya ini menguatnya surveillance yang adekuat. Kemudian masuk ke programnya adalah pencegahan pengendalian penyakit dengan sasaran program meningkatkan kemampuan surveillance berbasis laboratorium. Kemudian kegiatannya ini sebagaimana yang ada sebelumnya dan sesuai dengan trilateral meeting, ada 3 untuk IKK cantolannya. Nah, masuk kepada perjanjian kinerja untuk masing-masing UPT ini kami menyiapkan supaya lebih mudah terlihat gitu ya. Jadi untuk balai besar, ini balai besar laboratorium sebenarnya ada 2 ya di tier 5 untuk biologi kesehatan. Ini ada 6 indikator. Ini mungkin saya bacakan dulu ya. Yang pertama adalah jumlah rekomendasi hasil surveillance berbasis laboratorium dengan target ada 12 rekomendasi dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan atau sampel dengan target 10.000 spesimen dan atau sampel. Kemudian yang ketiga adalah persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan. Nah, ini mengenai wilayah binaan tadi pagi juga kita sudah jelaskan sudah lebih clear ya dari tata kelola Kesmas, nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Ini pembimbingan teknis secara rutin dan berjenjang dilakukan dengan 100%. Kemudian yang keempat, ini mengikuti dan lulus pemantapan mutu eksternal atau PME. Tadi ini mohon saya dikoreksi ya, kalau nggak salah targetnya itu sudah ditentukan lulus, nanti pernyataan lulusnya apakah dia baik atau berdasarkan nilai atau memang ada kata-kata lulus akan dijelaskan di dalam definisi operasional. Kemudian yang kelima mengenai jumlah MOU, PKS, forum kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring lembaga institusi nasional dan atau internasional, ini minimal 5 MOU per tahun. Kemudian yang nomor 6 ini adalah laboratorium dengan penata kelolaan, ini bahasanya adalah laboratorium memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori. Targetnya adalah sesuai standar atau 100% gitu ya. Tadi kami sudah dapat informasi, tapi ini masih yang lama gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kami akan perbaiki. Nah, kemudian untuk yang sedikit agak berbeda adalah di indikator dukungan manajemen. Untuk biologi kesehatan ada 5 indikator dukungan manajemen. Yang pertama adalah persentase realisasi anggaran, nilai kinerja anggaran 95, kinerja implementasi WBK Satker ini 75,
Kemudian yang keempat, persentase ASN ditingkatkan kompetensinya ini 80%, karena di biologi kesehatan ini ada rekomendasi hasil pemeriksaan, maka ini dimasukkan juga ke dalam indikator untuk dukungan manajemen. Nah, selanjutnya untuk Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, perbedaannya adalah BPK-nya nanti tidak ada, yang tadi nomor 5 ya, tentang persentase rekomendasi hasil, yang lainnya ini sama. Kemudian untuk tier 4 ini dibedakan, ada yang BLU, ada yang non BLU. Nah, untuk yang non BLU ini juga memiliki indikator, baik itu indikator kegiatan maupun indikator dukungan yang sama. Ini untuk BBLKM DIY, Jakarta, dan Banjarbaru. Nah, ini tanpa rekomendasi BPK, tanpa indikator yang itu. Sementara target dan satuan ini sama dengan tier 5. Ya, ini sebelum kita jadi, mungkin nanti boleh di chat dulu atau nanti kita diskusi setelah saya selesai sampai di loka ya Bapak Ibu ya, supaya semuanya jelas dulu. Izin. Kemudian untuk Labkesmas tier 4, ini kita punya Labkesmas yang BLU. Untuk indikator-indikator yang terkait dengan teknis masih sama, posisinya nomor 6 adalah tadi ya, mengenai laboratorium Labkesmas yang memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori ya. Jadi ini masih akan kita sesuaikan gitu ya, karena kesepakatan baru tadi pagi ya. Untuk BLU, BBLKM Makassar, dan BBLKM Palembang ditambahkan indikator dukungan manajemennya, ini ada 3, mengenai rekomendasi hasil pemeriksaan, kemudian realisasi target pendapatan BLU, dan realisasi anggaran bersumber rupiah BLU. Nah, selanjutnya untuk BBLKM Surabaya, karena tidak ada rekomendasi BPK, maka indikator untuk dukungan manajemennya ada 6. Selanjutnya untuk BLKM ini ada 6 indikator yang sama dengan sebelumnya, sementara indikator dukmannya ini ada 4. Jadi ini untuk BLKM Banjarnegara, Manado, Medan, BLKM Ambon, BLKM Palembang, BLKM Makassar, Batam, Magelang, Donggala, Aceh, dan Papua. Ini ada perbedaannya adalah di indikator dukungan manajemen dari yang sebelumnya ya. Ini ada 4 indikator untuk dukungan manajemen, sementara indikator terkait dengan teknis ini posisinya sama untuk UPT. Kemudian untuk loka ini ada Loka Pangandaran, Tanah Bumbu, dan Batu Raja. Ini memiliki indikator teknis dengan target yang sama, dan dukungan manajemen ada 4 indikator, persentase realisasi anggaran, nilai kinerja anggaran, kemudian kinerja implementasi WBK, dan persentase ASN. Ini sama ya tadi dengan BLKM. Yang berbeda adalah LLKM, Loka di Waikabubak, ada indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti. Jadi indikator dukungan manajemennya ada 5, sementara indikator teknisnya sama dengan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu yang kami rangkumkan untuk perjanjian kinerja di lingkup Ditjen Kesmas. Sekali lagi karena administratif yang memang kita harus selesaikan bersama untuk kepentingan kita bersama juga, maka nantinya ini perjanjian kinerja ini mohon kami dapat dibantu untuk bisa diselenggarakan di masing-masing
dan kami mempersiapkan mengenai tanggalnya akan tertulis di bulan Januari, tanggalnya tidak tertulis gitu ya, di Januari 2024. Nah, ini Bapak Ibu mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat membaca tadi ya, mungkin sekilas tapi kita sudah membahasnya cukup berulang-ulang gitu ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, mungkin kita bisa diskusi, ada yang dipertanyakan, kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Ari. Iya, ya Mas Rizky, ya. Ya, mungkin Ada ini tambahan? bukan tambahan sih, sebetulnya tadi konfirmasi ya. Mungkin mohon maaf. Untuk PPT-nya memang ini PPT update tadi malam Bapak Ibu Mbak Ari ya. Cuman memang kan tadi pagi ada proses, dan memang setelah proses saya fokus untuk mengerjakan agar Bapak Ibu bisa langsung print. Nah ini insya Allah dari 23, sisa 3 lagi Mbak Ari yang belum saya update. Nah ini saya izin menyampaikan kali Mbak Ari, saya izin menampilkan PK yang baru, boleh Mbak Ari? Perbedaannya yang tadi aja bukan, atau ini aja Mas Rizky, yang tadi yang sangat berbeda banget itu kan yang nomor 6 ya. Iya. Nomor 6 bisa dimasukkan ke chat, nanti kita lihat modelnya, bisa kita lihat salah satu bentuk yang seperti ini gitu ya, yang seperti bentuk penandatanganan. Ya. Untuk teman-teman tinggal print ya, harusnya tuh nggak apa-apa dicek lagi. Karena saya udah buat itu draftnya, nanti indikatornya seperti ini Mbak, saya ketik di chat. Nah itu udah saya chat. Jadi Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository target 100. Jadi udah tidak menggunakan istilah ISBER, tidak menggunakan istilah ISBER, tapi tadi kesepakatannya Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository dengan target 100. Lalu yang kedua terkait PME, targetnya menjadi 2 kali tadi ya. Terakhir memang dibahasnya terakhir, karena ternyata ada 2 kali, jadi disepakati targetnya 2 aja, 2 kali lulus setahun Mbak. Mungkin itu sedikit tambahan saya aja. Terima kasih. Tapi nanti saya share lagi linknya yang terbaru, hasil kesepakatan rapat pagi ini, insya Allah itu udah sesuai dari sudah mencakup 23 UPT. Tinggal dicek mana tahu ada typo dan hal-hal lainnya Mbak. Makasih Mbak. Ya, Mas Rizky bisa ditayangkan salah satu yang model yang bentuk perjanjian kinerja untuk UPT? Oke, boleh. Saya izin share screen ya. Nah, ini pertama untuk yang LLKM ya. Bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini LKM yang depannya sama, yang bawahnya kurang lebih sama, cuman pada bagian bawahnya ini yang baru nih. Targetnya 100% kan tadi ya. Lalu mengikuti dan lulus pemantapan mutu eksternal, targetnya menjadi 2 kali. Tadinya kan lulus PME, tapi di akhir-akhir kita rubah kuantitatif jadi 2 kali lulus. Ini rekomendasi LLKM 10, sama seperti yang disampaikan. Begitu juga untuk yang balai besar, itu juga sudah kita sesuaikan, termasuk yang tier 5 juga sudah. Mungkin itu Mbak Ari, gambarannya kurang lebih seperti ini Mbak. Demikian Mbak Ari, saya izin stop share screen. Halo? Mbak Ari? Iya, maaf tadi cari colokan dulu. Ya, takutnya sinyal saya yang jelek Mbak, tadi sempat mati di sini. Ya, jadi kita buka diskusinya ya Mas Rizky ya. Ya, boleh. Tadi dari Makassar nggak jadi. Izin Bu Ari. Mohon izin Bu. Iya, dari Bu Nadia. Terus lanjut tadi ada suara laki-laki juga.
Oh iya, Lapkes Makassar. Baik, terima Iya. kasih Bu. Ini terkait dengan surat Sekjen tanggal 27 Januari 2024 mengenai direktif pimpinan. Nah, itu kan ada 3 poin. Apakah memang itu tidak dimasukkan di dalam atau tidak dibunyikan dalam perjanjian kinerja atau gimana, Bu? Iya Pak. Jadi suratnya juga kami terima di pusat. Kami langsung melakukan konfirmasi apakah harus dimunculkan ke dalam PK, tapi ternyata konfirmasinya adalah 3 poin tersebut dimasukkannya ke dalam SKP masing-masing, Pak. SKP dimasukkannya ke dalam SKP tapi tidak di PK. Nah, nanti ada 3 yang untuk kepala ya. Kemudian kalau untuk individu itu ada poin yang nomor 4 itu yang mengenai peningkatan kapasitas kalau nggak salah. Jadi itu Pak, nanti masuknya ke SKP Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Nadia, silakan Bu. Ya, izin Bu Ari, Mas Rizky mau menanyakan untuk yang terkait info sebelumnya, kan PK itu akan diterbitkan melalui e-performance. Artinya dengan adanya draft PK yang sudah dibuat Mas Rizky itu tidak jadi yang dari e-performance ya. Berarti kita print PK-nya itu dari di linknya yang sudah disusun Mas Rizky itu ya? Iya Bu, jadi untuk e-performance tetap harus di-input. Nanti yang ditandatangani ini yang ini Bu, yang apa berarti ya? Yang manual. Jadi tetap e-performance harus dilaksanakan juga Bu. Ah ya, tapi maksudnya tidak harus ini ya berarti ya dari yang print out e-performance berarti yang dari Mas Rizky itu aja cukup ya gitu ya. Iya, tapi dipastikan itu benar-benar sama ya Bu ya. Iya, kalau sebenarnya kendalanya kayak yang di e-performance mungkin karena ini ya, yang ada beberapa yang belum urut gitu dengan sesuai kodenya gitu. Mungkin katanya proses Loren ini ya mau mengurutkan begitu dengan pengkodean nomor urut indikator begitu ya. Untuk ini Mas Rizky ada informasi nggak nih dari Biro Perencanaan nanti mau menyisirkan lagi atau gimana Mas Rizky? Maaf Mbak Ari, Mas Rizky-nya kalau lagi Kelempar. sebentar. Tapi rasanya yang saya tahu belum ada informasi terbaru lagi dari Loren. Ya, sambil nanti saya juga konfirmasi lagi deh ke IT bagian e-performance yang di Roren ya Bu ya, biar kita jelas. Tapi yang pasti kita upayakan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita, dan itu harus sama gitu ya antara yang manual dengan yang di performance. Nanti masalah urutannya kita segera ini deh, kita segera cari informasi untuk e-performance soalnya pakai aplikasi ya Bu ya. Iya, oke terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Nadia. Bapak Ibu yang lain? Dari chat nggak ada ya. Sebaiknya digunakan satu file supaya nggak berbeda-beda di setiap pembahasan, langsung format PK-nya. Iya, iya Bu Delina, kami lagi nanti di dalam link itu posisinya bentuknya sama seperti itu. Jadi mohon apa namanya yang ada di dalam link yang nanti di printkan. Kemudian juga jenis dan ukuran kertas ya. Nah ini jenis dan ukuran kertas. Iya ada. Nanti kita akan seragamkan. Mungkin nanti ini kemarin kalau nggak salah sudah ada di sini, ada Mas Budi nggak ya? Ada Mas Budi nggak ya Teh Kosong? Kemarin untuk speknya kertas. Speknya kertas nanti kita informasikan.
Ada lagi Bapak Ibu? Teman-teman dari direktorat? Apakah? Iya Ibu? Terima kasih dari Kapkesmas Medan. Mau nanyakan Mbak Ari, untuk penandatanganan perjanjian kinerjanya, kita cukup tanda tangani saja atau ada semacam acara khusus itu yang mau dibuat atau gimana? Ya, jadi untuk kegiatan seremonialnya Bu, nanti kita laksanakannya bentuknya adalah penyerahan PK. Jadi bukan penandatanganan PK. Dilaksanakannya pun nanti setelah kegiatan penyerahan PK dari eselon 1 kepada menteri. Jadi kita juga masih menunggu nih arahan dari Roren itu kegiatannya akan kapan, tapi bentuknya bukan penandatanganan nih Bu. Karena penandatanganan akan dilakukan sekarang gitu ya, sekarang maksudnya dalam waktu dekat ini. Sementara nanti namanya adalah penyerahan gitu Bu, penyerahan perjanjian kinerja dari Satker dan eselon 2 kepada Dirjen. Itu Bu. Ya, siap Mbak Ari, berarti kita kepala UPT langsung tanda tangan, habis itu kirim ke Mbak Ari dan tim gitu ya? Ya, iya Bu, begitu. Siap Bu. Terima kasih Mbak Ari. Mas Rizky sudah bergabung lagi di sini, mati lampu lagi. Sudah Mbak, sudah. Mas Rizky ada informasi untuk masalah e-performance. Yang pertama itu, yang kedua spek kertas saya masih menunggu, mudah-mudahan Mas Budi bisa gabung. Spek kertas nih Mas Budi nih yang tahu. Silakan Mas Rizky. Baik, untuk e-performance memang ada pengunduran waktu ya, jadi tanggal 14 karena memang belum beres. Maksudnya masih banyak masalah. 14 Februari Mas ya? Iya, ada seperti itu. Tapi memang setahu saya kita kan sudah selesai semua ya, paling tinggal update-update dikit. Nah memang mimpi besarnya e-performance ini menggantikan PK yang kita print-print ini, tapi lebih ke digital. Makanya kemarin dikejar 31 Januari, tapi memang tidak terkejar sehingga kita masih menggunakan yang manual dulu. Nah, jadi concern kita untuk ngisi PK sekarang tanggal 31 adalah untuk supaya proses bridging ke aplikasi SKP-nya lancar. Mungkin itu kali sedikit informasi. Nah, untuk terkait spek, mungkin nanti saya sedang tanyakan, tapi mungkin kalau biasanya itu menggunakan kertas Concord. Tapi nanti saya lagi pastikan lagi ke Roren apakah ada spek terbaru gitu. Mungkin itu. Makasih banyak. Jadi masih kertas Concord yang 120 gram biasanya. Mungkin itu. Makasih banyak Bapak Ibu. Makasih Mas Rizky. Ya, Bapak Ibu masih ada yang akan didiskusikan? Ya, jadi sekali lagi kami coba rangkum ya yang untuk siang hari ini kita padat saja karena kita fokus mau bagaimana nih mekanisme perjanjian kinerja untuk 2024 di lingkup Ditjen Kesmas. Jadi Bapak Ibu untuk kebutuhan administrasi perjanjian kinerja ini harus sudah ditandatangani di bulan Januari 2024. Oleh karena itu perjanjian kinerja yang ada yang memang sudah kita sepakati ini mohon nanti kami dibantu untuk penandatanganannya, bentuk format defaultnya ini kami akomodir, kami fasilitasi dari pusat sehingga nanti ada keseragaman dan kemudian isian dari masing-masing indikatornya itu sebagaimana tadi yang kami sampaikan di pemaparan slide. Jika nanti memang dibutuhkan mungkin bisa kita share ke grup ya. Kita sudah ada semua di grup ya. Kemudian mengenai penandatanganan ini tidak ada seremonial, tetapi nanti kemungkinan akan diselenggarakan namanya adalah penyerahan perjanjian kinerja.
Jadi kalau di level pusat ada penyerahan perjanjian kinerja dari eselon 1 kepada menteri, kemudian yang kegiatan berikutnya adalah penyerahan perjanjian kinerja dari kepala satker, dari direktur kepada dirjen kesmas. Nah, ini kemudian juga yang ada di dalam dokumen perjanjian kinerja akan tertulis Januari 2024. Mohon izin, mohon disampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Balai dan Loka, karena memang proses ini yang Pak, kita juga sebenarnya kita tidak mau ya mundur-mundur terus, sehingga yang akan tertulis adalah Januari 2024. Tanggalnya nanti kita akan menyesuaikan dengan tanggal penandatanganan antara menteri dengan dirjen, sehingga masih akan posisinya adalah kosong, tapi tertulis Januari 2024. Nah, ini juga sudah ada informasi, ini jenis kertasnya adalah Concord putih 120 gram, ukurannya A4. Nanti untuk berikutnya teknisnya seperti apa, nanti kita bisa komunikasi lebih dalam lagi lewat grup. Saya kira itu Bapak Ibu, kami berterima kasih banyak untuk seluruh kerjasamanya. Dari pagi tadi sudah diundang Takalmas, kemudian siang kita bertemu lagi di Zoom. Boleh komentar, Bu Ari? Iya, silakan Pak, dari Loka Batu Raja Pak ya. Ya, saya Panip dari Batu Raja, Bu. Terkait dengan PK untuk rekomendasi, Bu ya, dan juga jumlah sampel. Pertemuan-pertemuan kita sebelumnya itu untuk rekomendasi malah kami yang di Loka itu tidak muncul PK untuk rekomendasi. Tapi sekarang ini muncul kita malah sama dengan balai besar sama balai. Yang kedua juga terkait dengan jumlah sampel, Bu. Tempo hari kita kan ada beda, Bu, antara balai besar, balai sama Loka jumlah sampel. Nah, sepertinya sekarang sama semua. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak Anif. Ini untuk konfirmasinya mohon izin teman-teman dari Labkesmas atau dari Tata Kelola Kesmas. Kita sudah berproses yang lalu, kemudian sudah juga tadi pagi ya. Mungkin mohon diinformasikan kembali mengenai kesepakatan yang tadi. Ada teman-teman dari Labkesmas? Atau Mas Tito? Izin teman-teman dari Labkesmas, Bu Rita atau Mas Tito? Atau ada yang bisa diinformasikan Mas Rizky? Mohon izin Bu Ari. Jadi begini Bapak Ibu, memang kemarin di grup itu kan teman-teman sudah menyampaikan beda-beda ya, dan hasil identifikasi di grup BLKM dan LKM itu paling rendahnya 12.000 sampel. Nah, sehingga memang diusulkan ya udah dibuat sama aja dulu. Ini untuk yang awal Bapak Ibu, kita belum punya gambaran, kan kemarin pertimbangannya itu ya, kita belum punya gambaran apakah ke depan itu akan seperti apa, sehingga kita putuskan bersama kita mulai di 10.000 aja dulu, semuanya sama, karena hasil identifikasinya pun ketika rapat kemarin di Zoom meeting untuk di grup BLKM dan LLKM pun targetnya paling rendah kemarin bisa mencapai 12.000. Jadi saya rasa 10.000, kami rasa 10.000 ini aman untuk semuanya. Mungkin itu kali Mbak Ari pertimbangannya akhirnya kita mulai di angka 10.000 dulu. Seperti itu Pak Anif. Untuk rekomendasinya bagaimana, Bu? Untuk rekomendasi, memang kemarin itu yang tercatat di kami untuk BBLKM itu 12 ya. Nah, terus untuk di grup 1 itu untuk BLKM 10. Nah, untuk LLKM sebetulnya kemarin dari Bu Dirjen juga tidak mengarahkan ke sana, tapi memang teman-teman LLKM waktu itu menyatakan kesanggupannya dan kesiapannya bahwa sebetulnya teman-teman juga melaksanakan fungsi surveillance yang ujung akhirnya adalah keluar sebuah rekomendasi.
sebagai respon dari tindakan surveillance-nya. Sehingga waktu itu LLKM ya memiliki juga indikator rekomendasi dengan jumlah sebanyak 10 juga. Demikian sebagai gambarannya Bapak Ibu. Memang benar Pak Rizky ya, kami juga ada kegiatan untuk surveillance berbasis lab. Cuma masalahnya tidak sebanyak itu untuk kegiatan yang di RKKL kami gitu loh. Kami untuk tahun 2024 ini kita hanya ada 3 kegiatan surveillance berbasis lab Pak Rizky gitu loh. Mungkin bisa dikomunikasikan kali ya dengan teman-teman tim Labkesmasnya. Jadinya mau berapa atau mungkin balik lagi tidak ada gitu. Sehingga nanti bisa kita putuskan bersama. Itu kan ada 4 LLKM ya. Apakah nanti di angka 5 atau 9 mungkin bisa diputuskan nanti bersama dengan teman-teman, dikonfirmasikan dengan teman-teman dari tim Labkesmasnya kali Pak ya. Mungkin bukannya tidak ada, tapi tidak sebanyak itu gitu loh. Karena Ya. misalnya beda dengan balai sama balai besar gitu loh. Betul, tidak apa-apa, nanti dikomunikasikan dulu. Nanti kan ini saya share karena saya pribadi tidak berwenang untuk memutuskan target di LLKM berapa, karena memang secara keteknisan kita tidak punya kewenangan dan kompetensi untuk menjawab hal itu Pak, mohon izin Pak. Jadi mungkin kalau untuk khusus LLKM ya, kalau LLKM Batu Raja mungkin merasa keberatan dengan rekomendasi yang 10, itu mungkin bisa menghubungi tim teknis, tim Labkesmas di Tata Kelola Kesehatan Masyarakat. Nanti atau bisa juga di grup yang Monef, di situ ada Bu Inti, bisa dibahas di situ. Nanti berapapun hasil yang kesepakatannya, tinggal kita rubah itu di PK-nya. Tapi intinya LLKM tetap ada kan Pak, karena kemarin hasil rapat terakhir kan menyatakan kesediaan dan menyatakan kesanggupan untuk indikator ini mau dimunculkan juga gitu dari yang sebelumnya tidak dimunculkan. Oh iya, kalau masalah ada kita tetap Oke. ada karena kita bekas ex Badan Litbang itu kan Ya. buat rekomendasi kebijakan juga. Yang masalahnya tidak sebanyak itu, Pak Rizky. Silakan Pak dikomunikasikan dengan tim teknisnya Pak ya. Oke. Bisa Bu Inti atau Bu Juzi atau siapa di Bu Krisna ya ketua timnya. Nanti secara prinsip kami di Setdijen akan fasilitasi dan mengikuti apapun hasil keputusan diskusi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Termasuk kalau memang harus diganti, nanti saya ganti atau Bapak Ibu mau langsung mengganti di file nanti yang saya di link yang saya kirimkan, itu juga bisa menjadi solusi ya. Mungkin itu Mbak Ari dari saya Mbak. Ya, terima kasih Mas Rizky. Untuk yang teknis nanti kita juga bantu tanyakan ya ke tim teknis di tim Labkesmas ini supaya clear nih jadinya. Tapi posisi saat ini kita akan menyampaikan yang ada di dalam link sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dulu gitu ya Mas Rizky ya, sampai nanti ada dari tim teknis melakukan konfirmasi isiannya ini sebenarnya berapa, begitu kali ya Mas Rizky ya? Betul. Iya, Bapak Ibu masih ada lagi sebelum saya tutup? Mudah-mudahan sudah cukup jelas, jelas untuk kondisinya, jelas untuk isiannya nanti. Sekali lagi kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian di UPT maupun di Direktorat, sehingga ini semua proses administratif bisa berjalan dengan lancar untuk kebaikan kita semua. Kami dari Setdijen Kesmas mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Izin kami menutup pertemuan Zoom untuk sore hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kami tetap terbuka untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.